Iya, Kak. Hari ini bisa beribadah memperingati Jumat Agung bersama Kak Evelyn. Iya, Kak. Senang banget, Kak. Rasanya bisa ketemu adik-adik walaupun dengan online, tapi pasti penuh dengan sukacita ya, Kak. Betul, tetap harus bersukacita Iya, Kak Evelyn. Kak. Karena kita mau beribadah bersama-sama Kak Evelyn. Betul, Kak. Kak Evelyn, sebelum kita mulai Kak Evelyn, Kak Dian masih lihat ada yang belum nyalain videonya ini Kak Evelyn. Iya, Kak. Wah, adik-adik yang masih off kameranya, ayo dinyalakan dulu ya. Jadi kita selama ibadah videonya harus tetap menyala. Iya betul Kak Evelyn, video tetap menyala, terus posisinya harus di mute Kak Evelyn. Iya betul Kak, harus di mute. Terus ada satu lagi Kak. Iya Kak. Jadi untuk adik-adik yang menggunakan handphone, posisinya harus miring seperti ini adik-adik ya. Bisa dilihat. Jangan seperti ini, tapi harus seperti ini. Jadi biar adik-adik bisa melihat seluruhnya bisa jelas ya Kak. Iya betul banget Kak Evelyn ya. Kak Evelyn kita sapa-sapa dulu Kak adik-adiknya Kak Evelyn. Iya Kak. Wah di sana ada Tania. Hai Tania. Ada Kasih. Shalom Kasih. Shalom Kasih. Di sana ada Kak Pininta. Hai Kak Pininta. Wah, semangat sekali Kak Pininta. Ada siapa lagi Kak? Ada Ciril. Wah, Ciril. Hai Ciril. Shalom. Shalom Ciril. Ada siapa lagi ya Ada Kak? Akfiona. Wah, Akfiona. Shalom Akfiona. Dan masih banyak lagi ya Kak. Betul kakak-kakaknya juga banyak yang ikut, adik-adiknya juga luar biasa. Iya, ini semangat Kak. Semangat. Iya. Oh iya Kak, ibadah hari ini ada sesuatu yang spesial nggak sih Kak? Iya, ada yang spesial. Apa Tadi ya, Kak? kalian udah lihat ada hadiah yang banyak Kak. Wah, kira-kira buat siapa sih Kak hadiahnya Kak? Wah, hadiahnya tentunya buat adik-adik yang ibadahnya tertib. Wah. Yang sungguh-sungguh. Wah. Yang dengar-dengaran. Betul Kak. Gak main-main Kak. Iya betul Kak. Satu lagi Kak. Saat ibadah juga nggak boleh makan dan minum kan Kak? Betul iya. Jadi adik-adik sudah nggak boleh makan minum. Semuanya konsentrasi. Semuanya beribadah dengan tertib Kak Evelyn. Iya Kak, betul Kak. Tadi udah peraturannya ya, udah. Nah sekarang Kak Dian mau cek nih adik-adik ya. Yang sudah siap beribadah pagi hari ini, saat ini kita mau sama-sama ketik di kolom chat. Coba Kak Dian mau cek. Ketikkan amin. Ya, ketikkan amin. Ayo cepat-cepat ketikkan amin. Wah udah mulai nih Kak. Udah mulai nih Kak. Ayo yang lain mana ya? Wah udah banyak Kak, udah banyak Kak. Tambah terus. Ini udah tambah terus Kak. Berarti adik-adik udah siap ya Kak? Wah iya luar biasa Kak, udah siap semuanya Kak. Oke adik-adik sudah siap semuanya? Ya, oke. Jangan lupa ya adik-adik videonya dinyalakan ya, pesan kakak tadi ya, masih ada yang tertutup. Dibuka biar kelihatan wajahnya yang ganteng dan yang cantik. Iya Kak, karena kalau dibuka kan jadi kakak-kakaknya bisa tahu ya Kak. Betul yang sungguh-sungguh banget, selama ibadah siapa. Masa iya. Nanti nggak ada orangnya ya Kak? Iya, waduh. Betul Kak. Tuh kakak-kakaknya udah kelihatan, ada Kak Anita di sana. Hai Kak Anita. Ada Grace. Ada Kak Cila. Kak Era. Wah, banyak banget ya Kak. Oke deh Kak. Oke. Yuk, adik-adik yang sudah siap beribadah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. Kita nyanyikan dari awal. When I remember Jesus died for me, I'll never
never go back anymore. Hallelujah. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. No, no, I remember, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I remember, I never go back anymore. Kita nyanyikan lagi dari awal. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember Jesus died for me, I never go back anymore. No, no, I remember, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I remember, I never go back anymore. No, no, I remember, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I remember, I never go back anymore. I never go back anymore. I never go back anymore. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali, duduk yang manis. Persiapkan hatimu, persiapkan seluruh kehidupanmu untuk kita datang kepada Tuhan. Mari sebelum kita datang sama-sama, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu, jadikanku hamba yang berkenan selalu, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami terus menjadi anak-anak yang mengikuti Tuhan sepanjang umur hidup kami. Biar kami terus dengan setia mengiring Tuhan kami, Tuhan Yesus Allah yang hidup itu Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan, melompat bagi nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tak
Boleh duduk kembali, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Dari awal katakan pujian ini. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Dari awal kembali katakan pujian ini. Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Satu, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Wah, rajin sekali, jam segini sudah bangun. Udahlah, nanti aja berduanya. Mau ngapain sih? Mending tidur lagi. Kamu Lagian, memang anak yang hebat. udaranya masih dingin banget. Baca Tuhan Alkitab pasti juga bisa senang nanti kan? melihatnya. Tetap semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kau mau tumbuh, kau mau tumbuh, kau mau tumbuh, ya baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Tahu gak hari ini kan hari Minggu. Ada acara menarik loh di TV. Nonton TV aja yuk. Kamu pasti suka deh sama acaranya. Yuk, nonton TV aja. Ibadah mah nanti aja kan bisa. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kamu kenapa nggak pakai masker? Kamu tunggu di sini sebentar ya. Sepertinya jajanan itu enak sekali. Beli dong, kan kamu punya uang. Tenang, maka kamu nggak akan bakalan tahu kok. Atau, lihat tuh, mainan yang ada di sana. Bagus kan? Kamu bisa beli juga loh. Ayolah, mumpung kamu punya uang. Ingat loh pesan mama kamu. Uang itu untuk teman kamu yang sedang kesusahan. Mungkin mama kamu nggak tahu kalau uang itu kamu pakai, tapi Tuhan tahu loh. Kakak, mama kasih duit buat kamu. Kamu harus hemat dan kamu harus memberi yang terbaik buat orang, harus memberi ke orang kalau ada yang kesusahan, ya. Terima kasih ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ayo diingat-ingat lagi yang kamu pelajari kemarin. Lihat teman-teman kamu. Wah, mereka mencontek dan tidak ketahuan sama guru. Ayo dikerjakan sendiri. Kamu pasti Kamu kan bisa. gak bisa ngerjain. Semua soal ujian tuh. Contek aja. Enggak bakal ketahuan kok. Lagian yang mencontek juga banyak. Mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji menyembah Tuhan. Waktunya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Supaya firman itu boleh tumbuh bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Memberkati Kak Yafet yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai Kak Yafet Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Oh iya, kakak mesti lepas masker dulu ya. Iya. Shalom adik-adik. Mana tangannya? Tangannya kemana? Iya. Luar biasa. Ada yang 2 tangan, yang begini ya. Wah, dahsyat. Baik. Kakak hari ini sungguh bersukacita. Sudah kangen banget sama kalian. Siapa yang kangen ibadah bareng-bareng? Ayo, angkat tangan lagi. Yang rindu ibadah sama-sama. Iya, kalau ibadah di sini, kita bisa ketemu, bisa tumbang tangan, bisa peluk kakaknya. Oh, dahsyat banget, ya kan? Luar biasa. Hari ini, kalian tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa, adik-adik? Hari? Oh iya, pinter. Udah ada yang jawab. Dahsyat. Oke, kakak tadi sungguh bersukacita lihat wajah-wajah kalian. Tolong kameranya jangan ada yang dimatikan. Kameranya dibuka dan dengar firman Tuhan. Wah, luar biasa. Siap dengar firman Tuhan? Yuk kita doa sebentar. Doa sebentar. Tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus, pagi ini kami buka hati kami mau sungguh-sungguh, kami mau diajar oleh firman-Mu. Tuhan, biarlah hatiku hati yang lembut, mudah dibentuk, sehingga kami semua mengerti, aku mengerti, bahwa kami perlu hidup dalam pertobatan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi aku, haleluya, sama-sama katakan, amin. Baik, ada yang dikasih Tuhan. Kakak mau bacakan di satu firman Tuhan di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Nah. Ya. Jadi kakak hari ini akan bercerita tentang mengambil jalan yang sempit. Tadi ada lagu kan? Lagunya di dalam dunia ada 2 jalan. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, ada yang bingung, Kak, apa sih maksudnya sih Kak? Oke, kakak terangin dengan baik ya. Dengar baik-baik pokoknya. Kupingnya udah dipasang dulu ya. Nah, hatinya disiapin, luar biasa. Itu kakaknya pegang kuping adiknya, luar biasa ya. Dahsyat. Dengar baik. Suatu ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Dia mengajar murid-muridnya, mengatakan bahwa di dunia ini ada 2 jalan. Bilang begini, ikuti Kak Yafet, tangannya begini, 2. Tangannya mana? 2. Ah, pinter. Ya, 2 jalan. Ada pintu yang besar, membuka ke jalan yang lebar. Tapi tepat di pemandangan pintu yang lebar itu, ada semua yang diinginkan hati manusia. Kakak mau tanya, punya keinginan salah enggak? Enggak. Ya, punya keinginan sih enggak salah. Tapi kalau keinginannya enggak sesuai hati Tuhan, salah enggak? Salah, ya. Jadi pintu yang besar itu semua keinginan manusia di situ. Jalan yang menarik bagi semua orang. Semua orang kepengen lewat jalan yang besar itu. Ya, tetapi ujungnya adalah, ada yang tahu? Ujungnya ada 4 huruf. Apa? M, A, U, T. Ya, ada yang salah, ada yang bilang mati. Ya, ya sama aja sih. Menuju maut lebar, gampang, apa-apa boleh. Tapi ujungnya menuju kepada kematian.
Tapi ada gerbang lain, gerbang yang kecil, kurang menarik. Ya, jalan itu sempit, terlihat sulit, tetapi menuntun kepada kehidupan, yaitu kepada kerajaan kekal. Yesus memperingatkan, Yesus ngomong begini, dengar baik, Tuhan Yesus kita ngomong begini adik-adik. Dengar, ayo. Yang ngobrol diam dulu, ya. Bilang begini, masuk melalui gerbang yang sempit, karena kalau yang lebar pintu gerbang dan lebar jalannya menuju kehancuran. Banyak yang masuk melaluinya. Tetapi yang kecil adalah gerbang menuju pada kehidupan. Sedikit yang menemukannya. Adik-adik mulai bingung ini pikirannya kan. Hah, sempit, lebar. Sempit, lebar apa ya kak ya? Oke, kakak lanjutin cerita. Suatu ketika ada seorang anak, ada seorang pria berdiri di persimpangan jalan. Ya, di persimpangan jalan, dia harus memutuskan ambil yang kiri atau ambil yang kanan. Seperti drama tadi kan. Kakaknya baru belajar sungguh-sungguh. Si jelek ngomong apa? Kamu nggak usah belajar, nyontek aja. Kan nggak ada yang lihat. Betul nggak? Nggak ada yang lihat. Ada. Kan tadi lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Tuhan lihat dari jauh. Bahkan dia dekat di hati kita, dia lihat, oh dia mau nyontek. Nggak boleh ya. Itu tadi dikatakan, memutuskan nyontek atau nggak nyontek. Tapi di sini semua dikasih hikmat Tuhan. Anak-anak pintar, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Yuk, nah, engkau dikasih kepintaran hikmat dari Tuhan. Engkau anak yang pandai. Dalam nama Yesus. Lalu dengar baik. Jalan yang lebar itu paling menjanjikan. Di gambar situ banyak orang-orang yang pada masuk ke situ. Ya, bergerak menuju ke sana kayaknya baik. Kayaknya enak. Tetapi tiba-tiba mata orang ini tertuju, ada seorang penginjil dari jarak jauh ngomong begini, woi, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Aku itu siapa? Tuhan Yesus. Saya mau tanya, siapa yang mau sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yang sungguh-sungguh mau terima Tuhan Yesus. Oh, masih ada yang nggak mau terima. Kakak lihat, angkat tangan lagi. Siapa yang masih mau terima? Terima Tuhan Yesus, angkat tangannya. Wah, itu anak-anak hebat. Terima Tuhan Yesus, ya. Dikatakan itu luar biasa. Tidak ada bisa sampai ke surga kalau tanpa Tuhan Yesus. Kakak lanjutkan lagi. Lalu orang tadi melihat jalan yang lebar. Nah, yuk kita lihat. Jalan yang lebar, jalan yang menarik. Jalan yang semua orang kepingin ke sana. Ya kan? Semua kepingin masuk ke sana. Tetapi orang tadi tidak bisa mengabaikan apa kata-kata si penginjil tadi. Ya kan? Kalau di sana dikatakan jalan salib, jalan yang sempit, menyangkal diri. Ya. Tadi lihat dikatakan di situ. Coba Kak, gambarnya tuh, lihat gambarnya ya. Gambarnya tadi, munculin lagi gambar yang tadi lihat. Tuh, bukan gambar merah tadi Kak. Gambar ketiga yang orang minum. Nih adik-adik biar lihat, Kakak mau ceritain. Nah, di situ lihat. Ada orang yang pegang pundi-pundi uang. Wah, jalan yang lebar. Pokoknya dia mencari uang lebih daripada mencari Tuhan. Tuh. Waduh, di situ terlihat dia mengagung-agungkan kekayaannya. Tetapi ada juga yang di sebelah belakang itu minum tuh, lihat ada gambarnya dia minum, ya kan? Mabuk. Kalau orang mabuk itu pikirannya menjadi tidak jelas. Dia dikasih tahu apapun dia nggak ngerti. Nah itu dia mabuk di belakang. Wah, dia mabuk. Tetapi ada juga yang sedang tidur itu di belakang. Di belakang tidur dia. Dia orangnya malas-malasan. Di jalan yang lebar boleh malas-malasan. Baca Alkitab, entar. Renungan, entar. Berdoa, entar. Beribadah, ogah. Wah itu di belakang itu. Tertidur. Bunyinya nggak cuman manusianya tidur, tetapi rohnya tidur. Siapa yang ibadah hari ini
pagi ini tidur. Nggak boleh, ya. Mesti semangat. Amin. Angkat tangannya. Nah, begini. Jadi semangat. Jadi di situ dilihat jalan yang lebar tadi. Waduh, begitu luar biasa. Apa-apa boleh, nyontek boleh. Ngelawan orang tua, boleh. Tendang adiknya, boleh. Jalannya lebar, bebas. Siapa yang mau lewat yang jalan lebar, angkat tangan. Oh amin, haleluya. Anak-anak pintar memang. Siapa yang mau jalannya jalan Yesus, angkat tangan. Oh dahsyat, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, ikutin jalannya Yesus. Nggak banyak orang memilih, tetapi jalan yang menyelamatkan. Kita akan lanjutin. Nah, pada waktu orang lewat jalan yang besar tadi, itu bebas adik-adik. Tetapi orang tadi diperlihatkan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang seram. Yaitu apa? Ternyata orang-orang yang bebas tadi menuju kepada kehancuran. Dia bawa sesuatu seenaknya dalam kehidupannya, tidak ikutin jalannya Tuhan, ikutin jalan lebar, jalannya dunia. Wah, dia berakhir di penghakiman yang kekal. Di situ terlihat orang-orang pada teriak-teriak tapi sudah telat. Sudah terlambat. Bahasa kampung Kak Yafet berkata, it's too late. Amin. Bahasa kampungnya kakak, it's too late. Udah terlambat. Saya harap di sini nggak ada yang terlambat. Cepat berbalik. Amin. Berbalik menuju jalannya Kristus Yesus Tuhan kita. Orang tadi diperlihatkan begitu takut. Lalu berikutnya dikasih tahu sama penginjil tadi, ada jalan yang sempit. Hanya orang-orang yang rindu menginginkan jalan itu menuju kepada kehidupan. Akhirnya orang itu berlutut. Aku mau dong jalannya Kristus, jalannya Tuhan. Dia berlutut. Di situ memang mungkin jalan sempit mengalami kesedihan. Wah, kalau belajar nggak bisa nyontek. Nggak bisa nyuri uang. Mana ada di rumah nemu uang. Kadang-kadang kita nemu uang seneng banget. Punya, kalau nggak punyanya papa mama, punyanya kakek nenek. Setuju nggak? Mana ada uang jatuh di rumah nggak ada pemilik 5.000 langsung dikantongin. Pengalaman bertobat. Amin. Ya, mesti ngomong, papa mama ini ada uang 5.000. Aku nemu. Nanti kalau udah nemu, papanya seneng, malah dikasih, ya udah buat jajan. Wah, sukacita, itu namanya anak jujur. Jangan uang jatuh diambil buat jajan, nggak ngomong, itu salah. Ya, kakak lanjutin. Walaupun ada kesedihan, dia dihibur. Mungkin dia nggak kaya, tetapi punya harta yang paling dahsyat, harta yang paling kekal, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang mau punya Yesus Kristus sebagai harta yang kekal? Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, nak. Tutup matamu. Ikuti Kak Yafet berdoa sebentar. Tuhan Yesus, aku mau mulai hari ini, Engkau adalah hartaku. Harta yang paling berharga. Engkau milik kepunyaanku selama-lamanya. Kau di hidup, kau di hidupku. Ini aku Tuhan. Ini aku. Dalam nama Yesus. Amin. Lalu dengar baik, ada yang dikasih Tuhan. Mungkin mengalami ketidakadilan. Jalannya sempit. Ya kadang perlakuan nggak adil. Sama temennya dijauhin, biarin. Temennya pada nge-game. Kakak nggak ngelarang kalian main game. Tetapi ada anak yang main game setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nggak ada lagi waktu berdoa. Nggak ada lagi waktu menyembah. Jadi luar biasa. Kakak lanjutin, mengambil jalan yang sempit. Nggak apa-apa kak, saya bacain ya. Dikatakan begini di Matius 7 ayat 13-14. Dengar baik, kakak bawa alat peraga buat kalian, biar kalian ngerti, nangkep ya. Siapa yang pilih jalan yang sempit? Jalan Yesus. Angkat tangan sekali lagi. Iya, anak pintar semuanya. Ya, ini kakak bacain, begini.
Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalannya yang menuju kebinasaan. Jadi yang lebar, yang luas itu menuju kebinasaan. Nyontek boleh, nonton YouTube yang nggak bener boleh. Main game nggak ada berhentinya. Terus nonton terus. Sampai wajahnya kotak. Ya kan? Nonton terus. Terus. Banyak orang yang masuk melaluinya, jalan menuju binasa. Tetapi sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan. Wow, keren banget. Sesak itu bahasa Yunaninya dikatakan stenos atau sempit, adik-adik. Pintu itu pule atau gerbang. Jadi gerbang yang sempit. Sebentar kakak akan peragakan, dengar baik. Padahal di Yohanes 16 ayat 4 ngomong begini. Kata Yesus kepadanya, akulah, yuk baca sama Kak Yafet. Baca sama Kak Yafet, Kak, tampilin Kak. Yohanes 16 ayat 4. Gambar yang tadi. Yohanes, ya. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan yang sempit. Bahkan Tuhan ngomong di Lukas 13:24, berjuang. Siapa yang mau berjuang setiap hari? Supaya berkenan sama Tuhan. Enggak ngomong sembarangan. Enggak keluar kata-kata kasar. Enggak melawan orang tua. Siapa yang mau? Oh, dahsyat sekali. Dikatakan berjuang itu dalam bahasa Inggrisnya strive. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah agonisomai. Bekerja penuh dengan semangat. Siapa yang semangat beribadah hari ini? Yang semangat ibadah kayak gini. Itu semangat artinya. Semangat, berjuang semangat setiap hari. Setuju? Terus kakak mau kasih tahu, Kak, jalan yang sempit, jalan yang lebar, apa sih Kak bedanya Kak? Nih kakak mau kasih sedikit nih ilustrasi. Sebentar ya, kakak ambilin peraga kakak sebentar. Iya Kak. Nah. Ada ke sini Kak, biar kelihatan. Nah. Yes, ya Kak. Ini seumpama jalan yang sempit. Jalannya Yesus Kristus. Amin, ada yang dikasih Tuhan? Lihat gambarnya bisa? Saya masih kelihatan. Jalannya sempit. Kalau jalannya sempit, dengar baik ya. Kita dikatakan pilih jalan yang sempit. Kalau jalan sempit kita punya bawaan, bisa bawa nggak kita? Contoh nih ya, kakak bawa. Ini keinginan hati kakak, keinginan daging kakak, keangkuhan hidup kakak, keinginan mata kakak. Nih ya kakak bawa. Kakak bawa seperti begini. Kakak mau tanya, ini beban yang tadi. Adik-adik pengen tahu nggak isinya apa? Kepengen tahu isinya apa? Yang kepengen tahu angkat tangan. Yang kepengen tahu angkat tangan. Nggak bisa masuk, jalannya sesak karena keinginan daging Kak Yafet, keinginan mata di sini. Kakak mau buka ya. Aduh, kakak buka dulu. Waduh, suaranya nggak bisa di-shoot ya Kak. Nah,
Ternyata isinya banyak banget kakak-kakak, adik-adik yang dikasih Tuhan. Ini yang menghalangi kakak untuk bisa masuk jalannya Kristus, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, oke Kak. Nah ini isinya. Beban berat, kopernya isinya apa? Nih, ada isinya melawan orang tua. Siapa yang di sini masih suka bentak papa atau bentak mama? Angkat tangan. Siapa yang masih bentak papa mamanya? Angkat tangan. Mulai hari ini bertobat, amin. Kakak turunin. Ada kesombongan, nih. Keangkuhan hidup, sombong, mentang-mentang cukup makan. Punya perlengkapan, temennya dihina. Ah, kamu nggak punya. Ini beban. Nggak bisa lewat jalan ini, harus dibuang juga. Nah, ini ada beban lagi yang namanya mencuri. Ini keinginan daging. Kepengin nilainya bagus, nggak mau belajar, tapi malah justru menyontek. Nyontek mencuri ya. Ini kakak buang. Di situ juga ada yang menjauhkan diri dari ibadah. Nah, ini menghalangi semua. Tapi kalau jalannya lebar, bawa koper yang segede tadi masih boleh lewat. Waduh, bisa lewat. Bebas bisa lewat. Nah. Oh, banyak orang senang. Bisa lewat jalan yang lebar. Woi, dosa dibawa. Dosanya dibawa. Kira-kira ketemu Tuhan gimana? Jalannya menuju maut. Kakak mau tanya sama kalian. Kalian pilih jalan yang mana? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Yang mau jalan Kristus Yesus angkat tangan. Belum semua. Yang mau ikut jalannya Kristus angkat tangan. Ingat, hari ini kita memperingati kematiannya. Jalan yang sempit adalah jalan penginjilan. Memberitakan bahwa Yesus yang manusia itu adalah Tuhan. Dia mati buat saya, buat kalian semua. Dia mati buat dosa-dosa kita. Barang siapa dalam hatinya percaya dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ada yang dikasih Tuhan, dengar baik. Jumat Agung ini kita memperingati betapa dia adalah Bapa kita. Dia sahabat kita. Kakak mau siapa yang mau sungguh-sungguh? Taruh tangan kirinya di dada. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu. Kakak pengen dengar suara kalian. Dari sini secara roh kakak tahu. Mari kita nyanyikan sungguh-sungguh. Yesus sahabatku. Tutup matamu nak. Tutup matamu nak. Kakak-kakak di sini sedang berdoa buat kalian. Yuk kita mau nyanyi Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Jangan bercanda nak, sungguh-sungguh nak. Besarnya kasih-Mu. Ayo nak, sungguh-sungguh. Tuhan melihat apa yang Mu buat. Jangan sambil bercanda. Ayo sungguh-sungguh nak. Tuhanku, dari awal Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Sungguh-sungguh nak. Dia mendengar engkau dari sana, dia mendengar engkau. Kau mati bagiku. Ayo nak, sungguh-sungguh nak. Roh Kudus mulai mengunjungimu. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku.
besar nanti. Ayo nak, sungguh-sungguh nak. Sampai di surga nak. Tuhan lihat air matamu nak. Tuhan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan sampai ku besar nanti. Ayo nak, sungguh-sungguh nak. Kau lihat anak-anakmu sungguh-sungguh Tuhan. Biar pengorbananmu tidak sia-sia. Engkau mati di kayu salib menebus kami Tuhan. Aku mau bertobat setiap hari. Aku mau ikut jalan Yesus, jalan salib Tuhan. Sampai ku besar nanti. Sekali lagi nak, sungguh-sungguh nak. Tuhan, kau lihat anak-anakmu sungguh-sungguh ya Tuhan. Aku berdoa dari rumah ke rumah, Tuhan lawat anak-anakmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami keresahan hatinya, kebingungan hatinya, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan kemantapan. Tuhan berikan kekuatan. Yang papa mamanya sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kau lihat anak-anakmu sungguh-sungguh Tuhan. Kau lihat anak-anakmu sungguh-sungguh Tuhan. Ayo nak, sambil berdoa nak, sambil berdoa nak. Di sini kakak-kakak semua mengangkat tangan buat kalian. Bagus, minta sama Tuhan, bertahan sampai nanti. Ingat selalu nak. Siapa dia? Siapa Yesus? Siapa dia? Sahabatku. Nah, sekali lagi sekarang panggil Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Dengan lembut. Yesus, kau berarti bagiku. Aku lihat kau mulai sungguh-sungguh. Tuhan jamah, Tuhan kunjungi, Tuhan urapi setiap anak-anakmu yang ibadah Zoom hari ini ya Tuhan. Panggil dia nak, Tuhan Yesus. Panggil dia nak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kau sekali lagi dengan sungguh-sungguh angkat dua tanganmu, panggil dia dengan sungguh-sungguh. Nah, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Terima kasih. Engkau sudah pernah datang ke dunia, menghapus dosa-dosa kami dengan mati di kayu salib. Engkau sangat berarti Tuhan. Engkau sangat berarti bagi kami. Aku berdoa buat anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan. Di masa pandemi ini, Kau tambahkan sayang mereka kepadamu. Mereka cinta membaca firman, mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Aku berdoa ya Tuhan, urapi anak-anak-Mu ini Tuhan. Urapi mereka Bapa. Urapi Tuhan dalam nama Yesus. Ditambahkan kesehatan kepadamu. Ditambahkan hikmat kepintaran dalam studimu. Ditambahkan kecintaan kepada Tuhan di dalam hatimu. Hormati papa mamamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi anak-anak-Mu. Kau segala-galanya. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Adik-adik, mari siapkan hatimu.
Kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi karena kasih-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau dibentuk menjadi bejana-Mu Tuhan. Kami mau memiliki hati yang taat Tuhan. Kami mau memiliki hati yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan berikan roh-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Agar kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Yang senantiasa melingkupi hati setiap kami. Yang senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau memilih jalan yang sempit Tuhan. Kami tahu Tuhan jalan yang sempit itu tidak mudah untuk kami lalui Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, bersama Engkau kami mampu Tuhan. Bersama Engkau kami bisa melaluinya Tuhan Yesus. Mari Tuhan teguhkan hati setiap kami Tuhan. Mari Tuhan pagari hati setiap kami Tuhan. Agar kami boleh ikut bersama Engkau Tuhan. Agar kami boleh terus berada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan pikiran kami, jauhkan hati kami dari perbuatan yang jahat Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan perbuatan yang baik Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan kami mau melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kak Evelyn ingatkan lagi ya, adik-adik untuk aktivitas minggu ini, di Jumat Agung ini, adik-adik bisa membuat prakarya menggunakan barang bekas dengan tema Jumat Agung atau Paskah. Nah, kemudian saat sudah selesai, prakaryanya bisa divideokan atau difoto bersama adik-adik, lalu dikirimkan ke nomor WhatsApp Ero Kids, atau bisa langsung dikirimkan ke Facebook Ero Kids. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, Batita, Balita, dan TK bisa dibantu oleh papa dan mamanya. Oke? Kakak tunggu prakaryanya ya adik-adik. Yang kedua, untuk ibadah Paskah hari Minggu besok akan tayang di YouTube Ero Kids. Adik-adik bisa tonton, bisa ikut bersama-sama menyaksikan ibadahnya, ajak semua teman-temannya, papa mamanya, kakak dan adiknya semuanya diajak untuk beribadah bersama-sama. Jamnya seperti biasa ya adik-adik, jam 10 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Jangan sampai ketinggalan. Tentunya kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Coba Kak Dian mau cek semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama. Good. Keren semuanya, keren. Sudah siap berdoa? Yes. Adik-adik sama-sama kita mau berdoa ya, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan.
Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kami terus memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai kami besar nanti, sampai kami di surga nanti. Bawa kami terus, mampukan kami terus Roh Kudus untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa, mengangkat tangan kami, bersepakat Tuhan. Kami bawa doa untuk gembala pembina kami Tuhan, untuk Bapak Pendeta, Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Tuhan terima kasih, Kau berikan kami gembala pembina yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, membawa gembala pembina kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Untuk menggembalakan setiap jemaat Tuhan. Tuhan pakai Pak Niko luar biasa. Tuhan memberkati keluarganya, pelayanannya Tuhan. Dimanapun Pak Niko Tuhan utus, biar di situ Tuhan memakai hamba-Mu ini Tuhan. Menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa membawa menyerahkan Tuhan untuk gembala kami di Rayon 8. Rabataka balarabaya shikarabayashe. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan Bapak Pendeta Wiweko Mulyono Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk menggembalakan setiap kami Tuhan. Kami berdoa bersama-sama membawa hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama menyerahkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Biar limpah dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati pelayanannya, dimampukan untuk mengembalakan setiap kami Tuhan. Tuhan, memberkati Bu Vera Tuhan, memberkati anak-anak, cucu dan mantu Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan yang sempurna atas keluarga gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan, gembala kami Tuhan di Erokit di City Light Tuhan. Rabatakala rabaya shikarabayashe. Rabatakala ramaya shikarabayashe. Kami berdoa mengangkat tangan kami sungguh Tuhan, membawa Kak Yafet Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gembala yang baik atas setiap kami. Gembala yang Tuhan taruh Tuhan di atas kami untuk memimpin setiap kami. Biar terus Tuhan Engkau mengurapi Kak Yafet, memakai Kak Yafet Tuhan untuk memimpin setiap kami. Membawa banyak jiwa Tuhan, membawa banyak anak-anak datang kepada Tuhan. Mari kami bawa Kak Yafet ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati tangannya, tangan yang diberkati Tuhan. Untuk melakukan banyak hal, untuk cakap Tuhan, memimpin setiap kami Tuhan. Terus menjadi gembala yang baik atas setiap kami Tuhan. Kami bawa Kak Yafet Tuhan, limpah dengan urapan-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Kami bawa Kak Ana juga Tuhan. Terus kuat menopang Kak Yafet Tuhan sebagai tiang doa Tuhan. Berkati kedua anaknya. Biar keluarga ini terus memuliakan nama Tuhan. Biar keluarga ini terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kak Philip Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Loren Tuhan. Yang Tuhan menjadi wakil Kak Yafet Tuhan. Kami angkat tangan kami, pengurapan yang sama turun Tuhan atas kedua hamba-Mu, menggembalakan setiap kami, memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati Tuhan, dijagai Tuhan, disertai Tuhan. Kemanapun Tuhan kedua hamba-Mu ini berada, biar tangan Tuhan yang menjagai, menyertai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap pemimpin-pemimpin kami. Bahkan untuk setiap kakak-kakak koordinator di setiap ibadah kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami percayakan Tuhan setiap kakak-kakak ke dalam tangan Tuhan.
Kami percaya Tuhan pengurapan yang sama, otoritas yang daripada Tuhan turun melimpah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga bawa Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan tempatkan kami di Indonesia, negeri yang sangat kami kasihi Tuhan. Kami sayang Indonesia Tuhan. Kami sayang Indonesia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Oh, berkat damai sejahtera turun atas Indonesia. Berkat keamanan, sukacita Tuhan turun Tuhan atas Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau dijagai Tuhan, setiap daerah dijagai Tuhan. Bahkan untuk setiap pulau yang terpencil, daerah yang tidak terjamah Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Hadir atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa keamanan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai Tuhan. Tuhan jagai dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan untuk seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dari Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR Tuhan. Seluruh kabinet Tuhan yang ada Tuhan. Bahkan setiap pemimpin daerah Tuhan, kami bawa Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan, cakap Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Ada pertobatan atas Indonesia Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ada pertobatan Tuhan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah Jumat Agung Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar setiap apapun yang kami terima hari ini, kami boleh Tuhan mengerjakannya Tuhan. Kami boleh mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Kak Yafet. Adik-adik angkatlah tanganmu. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kiranya berkat kasih karunia, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Dengan pengorbanannya anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah. Memampukan kita semua untuk sampai nanti waktu Yesus menjemput kita semua yang kedua kali. Kita akan berjumpa di awan-awan permai. Dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Saya terima dan percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, selamat Jumat Agung. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh